Berbaikan. Sementara itu di perusahaan, Naren sedikit menyesal karena memilih untuk ikut dengan Fajri. Ia harus mengekor kemanapun sang ayah melangkah. Sedari tadi sudah banyak pertemuan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Fajri. Ia hanya melihat dan mengamati semua kegiatan itu. Dedi, panggil Naren yang tengah duduk di atas sofa sambil memakan cemilan yang ia beli tadi. Iya sayang, kenapa? Tanya Fajri tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen-dokumen itu. Naren berjalan mendekat ke arah Fajri dan menatap pekerjaan sang ayah dengan lekat. Apa abang akan meneruskan semua pekerjaan ini, Dad? Tanya Naren lirih. Iya sayang, ucap Fajri tersenyum sambil membelai kepala Naren dengan lembut. Ini sangat melelahkan, Dad, ucap Naren mengeluh. Belum lagi perusahaan Opa dan kakek Dika, sambungnya sambil menempelkan kepala di atas meja. Jangan mengeluh sayang, kamu harus belajar tentang perusahaan dari sekarang dengan perlahan. Raih apa yang mau abang raih sebelum masa untuk terjun membantu Dedi untuk datang, ucap Fajri tersenyum. Kakak ngapain Dedi? Tanya Naren lesu. Bisa jadi akan mengelola rumah sakit atau mall milik kakek, ucap Fajri. Nijam, tanya Naren lagi. Kalian tinggal membagi tugas untuk bekerja, paling Noah yang akan mengurus perusahaan Opa, jadi kalian harus belajar dari sekarang, ucap Fajri. Tapi abang mau jadi dokter Dedi, ucap Naren lirih. Boleh, selama Dedi masih hidup sehat dan masih kuat untuk menjalankan perusahaan, abang boleh menjadi dokter ataupun yang lain. Namun abang harus siap ketika sewaktu-waktu harus memegang kendali semua perusahaan, ucap Fajri. Jadi intinya apapun pilihan hidup abang tetap harus mengelola perusahaan, tanya Naren. Iya sayang, maafin Dedi ya, ucap Fajri. Tidak Dad, Dedi tidak salah. Mungkin abang hanya terus harus menerima semua ini, ucap Naren begitu bijak. Apapun yang abang inginkan, pasti Dedi selalu berusaha untuk mengabulkannya. Dengan catatan tidak boleh hal yang aneh-aneh, ucap Fajri mengelus kepala Naren dengan lembut. Jadi Dedi nggak akan melarang jika abang masuk klub bola, klub basket, pokoknya klub olahraga? Tanya Naren berbinar. Tidak, asal abang tahu waktu dan kewajiban. Jangan sampai waktu abang habis untuk itu dan lupa belajar, lupa sama saudara dan lupa segalanya, ucap Fajri tersenyum. Baiklah, Dedi sudah janji ya, ucap Naren tersenyum. Iya sayang, ucap Fajri tersenyum. Ia mengajari Naren sedikit tentang dasar-dasar perusahaan yang wajib untuk diketahui oleh semua anggota keluarga Dirgantara. Naren yang memang cerdas langsung menyimpan penjelasan Fajri dengan baik, bahkan ia sudah bisa mengoreksi beberapa berkas yang salah dengan bantuan dari Fajri. Ini mungkin akan mudah untuk abang pahami, namun semuanya terasa sulit, Dedi, ucap Naren memeluk Fajri dari samping. Abang menjalankan dan mempertahankan memang sangat sulit dibandingkan mendirikan sebuah perusahaan, tetapi akan ada hasil yang lebih baik daripada kamu merintis dari awal, ucap Fajri tersenyum. Naren terdiam, apa yang dikatakan oleh Fajri memang benar, namun hatinya masih menolak untuk menerima semua ini. Akan abang pikirkan lagi, Dedi, tetapi Dedi harus membantu abang untuk itu, ucap Naren lirih. Tentu sayang, ucap Fajri tersenyum dan memeluk Naren. Mereka kembali bekerja dengan sangat serius dan menghadiri beberapa pertemuan lainnya dengan para klien penting. Fajri memberikan kesempatan kepada Naren untuk berbicara dan berpendapat agar pria kecil itu memiliki mental dan keberanian di hadapan semua orang. Sementara itu, di dalam rumah, Noah kesulitan untuk menangkap ayam kecil yang ia cekik tadi. Bahkan beberapa penjaga pun sudah ikut mencari ayam berwarna biru itu hingga masuk ke dalam kebun Sapira. Oel, panggil Noah kesal. Ia memberikan nama itu agar mudah untuk mencarinya nanti. Tuan kecil, ini Oelnya, ucap salah satu penjaga yang berhasil menangkap anak ayam itu. Terima kasih, ucap Noah dingin. Ia mengambil ayam itu dengan hati-hati agar bisa memperlihatkannya kepada Karenja dan Ipana. Bunda, ini ayamnya, ucap Noah menyerahkan ayam itu kepada Ipana. Wah, lucu banget, ucap Ipana gemas. Jangan Bunda cekik juga ya, kasihan ayamnya, ucap Noah tegas. Iya sayang, ucap Ipana menggeleng. Ia serasa bercermin ketika melihat Noah berinteraksi dengan saudaranya. Namanya siapa sayang? Tanya Karenja tersenyum. Oel ayah, dia begitu lucu dan menggemaskan, ucap Noah datar. Semua orang menjadi tertawa melihat ekspresi pria kecil itu yang tidak sesuai dengan ucapannya. Senyum boy, ucap Karenja terkekeh. Noah hanya memperlihatkan gigi susunya tanpa tersenyum dan membuat semua orang menepuk jidat. Aku boleh pegang ayamnya? Tanya Nijam yang ikut tergiur melihat ayam kecil itu karena semua orang membicarakannya. Boleh, tapi ada syaratnya, ucap Noah datar. Apa? Tanya Nijam begitu penasaran. Nijam gak boleh marah kalau aku main sama kakak.
Kalau Ijam setuju, nanti boleh main setiap hari dengan Oel, ucap Noah begitu cerdas memanfaatkan kesempatan. Fajira terlihat kesulitan untuk menahan tawannya, mereka memang bak pinang dibelah dua, batinnya menjerit. Nijam terlihat berpikir untuk menerima tawaran Noah. Dua pria kecil dan jenius itu saling berpandangan dan menganalisis permintaan masing-masing. Terlihat saling berpikir keras layaknya seorang pebisnis, mereka masih bertatapan satu sama lain. Baiklah, ucap Nijam mengulurkan tangannya. Deal, ucap Noah berbinar senang. Ia segera menyerahkan ayam kecil itu kepada Nijam. Mereka bermain berdua bersama dengan membicarakan tentang ayam lainnya. Astaga, kakak dijadiin barang rebutan sama bocil-bocil itu, ucap Nela menepuk jidatnya. Tak lama Noah dan Nijam tertidur, mereka segera dibawa menuju kamar masing-masing. Karenja tersenyum sambil menggendong pria kecil itu menuju kamar mereka. Ipana segera membaringkan Noah di atas ranjang dan tersenyum menatap pria kecil itu. Hingga ia dikejutkan dengan sebuah pelukan yang begitu dirindukan. Sayang, panggil Karenja terdengar begitu menggoda, memeluk Ipana dari belakang. Iya Bi, kita istirahat yuk, ucap Ipana tersenyum dan membalikkan badannya menatap wajah Karenja yang sangat tampan. Iya sayang, tapi kita ngasih adik dulu untuk Noah ya, ucap Karenja tersenyum genit.